Mbak Ella, Iya. ini rencana mau observasi gitu ya, atau istilahnya supervisi akademik. Ini rencananya nanti hari apa Mbak Ella? Kalau di PMM saya ngisinya hari Selasa. Hari Selasa ya. Iya. Tanggal Seharusnya tanggal 3 September. 3, tapi kemarin karena kendala itu ya kita undur gitu. Terus kelasnya yang mau dipakai Awalnya di 8G, tapi karena ada kendala kemungkinan di 8D. 8D ya. Mapelnya ini Apel IPA. dipanggil. Kemudian kalau IPA itu enggak ada biologi fisika sendiri ya kalau di SMP ya. Enggak, jadi satu. IPAS atau IPA ya? IPA. IPA ya. Kemudian jadi nanti yang kira-kira akan diarah Mbak Ella sebagai nanti jadi tujuan pembelajarannya Mbak Ella, terus apa yang akan dicapai itu apa Mbak Ella di pembelajaran besok itu? Ini kan materinya sistem fungsional manusia. Ya. Tapi fokusnya besok itu ke uji makanan, menganalisis hasil uji makanan. Uji makanan. Uji makanan yang seperti apa? Kita fokusnya ke 5 uji. 5 uji. Uji lemak, uji protein, Ya. karbohidrat, vitamin C, sama amilum. Cuma nanti pelaksanaannya mau melihat kondisi anak-anak, kan terkadang ada yang waktunya itu cukup semuanya, ada yang hanya cukupnya 2 materi gitu. Iya. Ini tujuan untuk anak sendiri dengan menguji itu untuk apa? Biar tidak sembarangan makan. Jadi misal nanti mereka disuruh membawa makanan yang mereka makan. Kemudian diuji apakah makanan yang mereka makan itu ada manfaatnya apa cuma buat bikin kenyang gitu. Oh gitu. Jadi arahnya ke tujuan pembelajarannya menganalisis kandungan gizi pada makanan. Menganalisis kandungan gizi pada makanan nggih. Nggih. Cuma satu atau ada tambahan lain? Dan manfaat untuk tubuh mereka, manfaat gizi tersebut untuk tubuh ya. mereka. Saya ulangi nggih. Jadi tujuannya menguji kandungan gizi dan makanan. Kemudian apa Mbak Ella? Dianalisis manfaatnya untuk tubuh mereka. Manfaatnya untuk dan mengetahui manfaatnya nggih. Iya. Mengetahui manfaatnya untuk tubuh sehingga anak itu nanti harapannya ini ada pembelajaran bermaknanya di sini ya. Harapannya mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Ella agar anak itu tidak sembarangan makan atau kalau di sekolah ya tidak sembarangan jajan mungkin ya. Itu enggak arahnya ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian dari nanti yang akan disampaikan Mbak Ella, kira-kira dari pengujian makanan itu area yang mau dikembangkan yang jauh mana Mbak? Yang pertama tuh karena bahannya besok cairan kimia, dikenalkan dulu keselamatan di laboratorium supaya nggak ada yang terluka, nggak ada kejadian yang fatal. Ya. Jadi dijelaskan keselamatannya dulu. K3 ya. Nggih. Terus bagaimana menganalisis hasil ujinya. Setelah praktikum kan pasti ada laporan. Nah, mereka bagaimana cara menyusun laporannya itu biar runtut dan sistematis. Itu di awal sebelumnya Mbak Ella ada materi dulu apa tidak? Di pekan sebelumnya itu udah dikasih video bagaimana pelaksanaan uji makanan biar ada bayangan di lab seperti ini kondisinya gitu. Terus nanti anak praktek itu menggunakan LKPD ya? Atau apa? Ada LKPD. Ada LKPD. LKPD-nya bentuknya? LKPD-nya ini saya sudah buat per ujinya. Ini uji makanannya ada sendiri-sendiri. Begitu. Berarti nanti ini kelompok ya? Iya, kelompok. Kelompok
ini ada uji makanan, ada yang uji khusus karbohidrat, ada yang uji lemak sendiri, protein sendiri. Itu nanti setiap kelompok menguji semuanya atau satu kelompok hanya menguji satu. Rencananya satu kelompok mengujinya satu topik. Satu topik, begitu. Berarti ada diferensiasi di situ ya. Diferensiasi proses, diferensiasi produk berarti sudah masuk, nggih. Kemudian instruksinya juga di sini sudah ada. Oke, nggih. Berarti nanti anak satu LKPD, satu uji. Kemudian penentuan kelompoknya nanti kira-kira bagaimana Mbak Ella? Anak itu menentukan kelompok itu berdasarkan jenis kelamin atau mereka memilih sendiri atau seperti apa nanti kalau untuk saya penentuan? bebaskan sih Pak. Bebas nggih. Biar nyaman, karena kalau satu kelompok ada yang tidak nyaman, tidak sefrekuensi atau bagaimana malah susah. Jadi silakan memilih kelompok sendiri. Ya, sesuai kemampuan murid nggih. Ya. Itu kalau berusaha katakan itu masuk di ranah diferensiasi juga itu. Diferensiasi proses kalau tidak salah. Itu kemudian nggih tadi sudah jelas sekali ini. Jadi arahnya Mbak Ella ingin menguji makanan, tujuannya untuk agar anak itu sendiri nanti mengetahui kandungan-kandungan gizi yang ada pada makanan, kemudian juga tahu manfaatnya sehingga tidak sembarangan makan gitu intinya. Terus areanya nanti anak akan diajari mengenal praktek di laboratorium dengan sebelumnya ada pengenalan dulu K3 dan seterusnya. Kemudian ada yang mau disampaikan area pengembangan yang lain yang selain tadi saya sampaikan? Hanya 3 itu sih Pak. 3 itu ya. Iya. Oke. Kemudian strategi nih Mbak Ella. Strategi untuk mengembangkan itu yang dari Mbak Ella sendiri? Di awal saya nyiapkan materi. Ya. Penyiapan materi nggih. Di materi Canva. Dengan Canva oke. Terus ini LKPD-nya. LKPD oke nggih. Terus saya memastikan lagi pas di praktikumnya itu benar-benar sudah memahami atau belum. Berarti nanti anak praktikum kita pandu ya, kita pandu satu-satu. Kemudian tempatnya di mana ini? Di lab IPA. Di lab IPA, oke. Tempat di lab IPA. Ya, saya kira cukup Mbak Ella. Untuk praobservasi kita cukup. Kita jumpa lagi besok saat observasi. Saya lihat modul jenengan. Modul ajar di mana? Oh ya. Ini modul ajar Mbak Ella ya. Di sini sudah dijelaskan ada identitas modul dan lain-lainnya. Kemudian kompetensi awal mengenai kandungan gizi, sarana prasarananya ini, model pembelajaran sampai integrasi, diferensiasi ya. Ya itu diferensiasinya kalau bisa diperinci nanti mungkin dari materi yang diketahui Mbak Ella apa kalau diferensiasi ada berapa? Hasil, konten, produk ya, produk, konten, proses ya. Dari konten dulu. Ini bernalar kritis, ini profil persamaan. Tujuan belajarannya peserta menganalisis kandungan ini, pemantiknya ini. Nah ini di alur tujuan belajarannya ini, kegiatan pembukaan ini ya. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa dan perhatikan ya, terus mengatur posisi tempat duduk, menyampaikan tujuannya. Mungkin ini nganu Mbak, kadang anak itu kan lupa ya, ini materinya kan minggu kemarin ya. Terus ini minggu ini kita cuma mau praktek gitu. Gitu nggih. Membuktikan teori yang sudah dipelajari. Membuktikan teori ya. Jadi mungkin di sini mungkin ditambahi dulu Mbak sedikit Review materi ya. Tak terus ini nggih.
review materi untuk mengingatkan anak tentang materi kemarin sedikit saja untuk memancing sebagai ya tambahan pemantik. Kemudian materinya mungkin juga disajikan dalam bentuk Canva itu tadi nggih. Nggih, Canva. Materi Canva. Ada video pekan kemarin sudah. ada. Oh, sudah. Nah, ini sudah masuk di diferensiasi. Ini nanti bisa di apa? Dikasih keterangan biar napa niku? Oh, ini diferensi apa? Berarti di atasnya ditulisi diferensiasi. Enggak, dalam kurung di belakangnya siapa? Gini. Misalnya penyajian materi dalam bentuk Canva, terus ada video, kemudian LKPD itu juga kadang jadi materi juga. Kalau LKPD-nya bentuknya ada materinya sedikit atau instruksi apa. Itu namanya diferensiasi apa Mbak Ella kira-kira? Proses. Untuk kok materi, konten. Nah, kemudian ini kan nanti anak diajak ke laboratorium gitu, melakukan percobaan. Percobaannya dengan kelompok gitu. Kelompok ini yang menentukan kelompok dari siswa sendiri. Nah, ini diferensiasi, ini juga diferensiasi apa ini Mbak Era kira-kira? Proses. Kemudian di sini juga pengujiannya tadi saya lihat LKPD-nya. Ini ada macam-macam nggih. Ada 6 atau berapa nggih? 6 uji nggih. 6 uji ini diujikan di tiap kelompok yang berbeda nggih. Beda-beda. Anak menentukan ini ditentukan Mbak Era atau undian atau seperti apa? Kemarin diskusi dulu. Diskusi siapa yang mau ini. Gitu. Ya, karena terkait dengan persiapan bahan ya yang mau dibawa nggih. Karena tidak bisa kalau kita tiba-tiba ya uji protein ternyata bahan yang dibawa beda. Oke. Berarti anak tapi dalam buat kelompok menentukan sendiri ya, sesuai kenyamanan mereka. Oke. Nah, ini juga bisa diferensiasi. Ini ada 2 ini kalau yang saya lihat. Ini LKPD-nya. Nanti anak kan prosesnya sendiri-sendiri ya. Anak melakukan praktik. Berarti biasa saja duduk sini dengan di sana kan beda ini ya. Beda uji ya. Ya. Ini diferensiasi juga. Diferensiasi prosesnya bisa. Tapi nanti kalau sudah jadi hasilnya, nah itu bisa jadi diferensiasi yang akhir. Diferensiasi apa Mbak? Diferensiasi produk. Jadi mungkin di sini ditambah aja Mbak. Siswa menjawab hasil uji pendalaman kerja dengan 6 uji yang berbeda. Nah, ini dalam kurung diferensiasi proses dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Ella. Kemudian siswa menyusun laporan praktikum berdiferensiasi. Ini belum dituliskan ada presentasi nggih? Belum ya? Ya. Mungkin perlu enggak kira-kira presentasi anak itu? Biar bisa mengemukakan hasil gitu ya Pak? Ya. Ya maksudnya begini. Menurut Mbak Ella perlu dulu enggak ini presentasi anak setelah menguji apa? Makanan. Kemudian kan anak itu ada yang berhasil apa tidak nggih? Ya perlu berarti ya Pak. Perlu berarti, apalagi kan ini ada 6 jenis uji. Ya. Teman yang lain nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Ya. Biar teman lain kan juga tahu hasilnya kan. Iya. Berarti mungkin perlu presentasi. Kadang anak itu juga ada yang sikapnya begini. Wah, saya sudah melakukan praktik tapi tidak disampaikan ke yang lain. Artinya ada loh anak itu yang ingin presentasi tapi dia memang juga pemalu, mungkin ada. Nah, dengan presentasi kita akan mengajak anak-anak untuk belajar pertama berhadiri, kemudian mengumumkan pendapat, kemudian
bertanggung jawab juga, bertanggung jawab dengan apa yang sudah diteliti itu disampaikan ke teman-teman yang lain. Kan bisa juga. Ini kira-kira ada enggak toh? Misalnya uji amilum ya tadi ya. Ada satu atau bisa 2 kelompok atau tidak? Bisa ya? Bisa ya. Jadi misalnya dalam satu kelas itu yang uji karbohidrat ada 2 kelompok. Kan bisa saja 2 kelompok itu tidak sama gitu. Ya kita mungkin hargai juga perbedaannya. Atau mungkin yang namanya praktikum bisa saja ada kesalahan apa, atau memang misalnya sama-sama nguji beras ya. Oh ternyata berasnya yang dibawa berbeda. Kan bisa gitu. Mungkin saya kira perlu ini mungkin tambah nih presentasi. Di samping anak juga akan diajak untuk belajar mengumumkan pendapat. Mungkin itu Mbak Ella. Ya, nanti dilengkapi. Kita ketemu observasi, kemudian hasilnya nanti seperti apa yang tadi disampaikan di pra observasi mengenai tujuan pembelajaran yang disampaikan Mbak Ella. Mudah-mudahan nanti apa yang ingin capai atau ingin dijadikan tujuan itu tercapai dan tidak ada halangan kemudian. Itu nggih Mbak Ella. Terima kasih waktunya.